Harapan ini secara khusus di SD. Dan nanti saya akan menjelaskan beberapa hal apa yang kami lakukan di sekolah, apa yang menjadi keyakinan kami, program-program apa yang sudah dikerjakan, bahkan selama masa pandemi, bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung begitu ya, apa yang sudah kami usahakan. Sehingga itu memberikan keyakinan gitu kepada Bapak Ibu, dan sehingga itu bisa menjadi pertimbangan untuk memutuskan bergabung begitu ya dengan SD atau tidak begitu. Saya akan tampilkan beberapa slide untuk nanti bisa kita perhatikan secara bersama-sama. Ibu Keisha, apakah slide saya kelihatan? Kelihatan Pak, tapi belum di itu Slideshow ya? slideshow ya Pak. Ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu, ya kita pada siang hari ini akan mendengarkan beberapa hal ya di dalam open house Sekolah Lentera Harapan, khususnya ini yang SD. Kalau SMP dan SMA tadi sudah dilaksanakan pada jam 10 ya sampai jam 11 tadi. Nah, berharap nanti ini paling lama kita sampai jam 2 ya kurang lebih 1 jam begitu ya, berharap tidak lebih ya. Kalau juga kurang tidak masalah. Bapak Ibu, visi dan misi Sekolah Lentera Harapan ini perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu begitu ya. Yang pertama adalah true knowledge. Lalu kemudian yang kedua adalah faith in Christ, yang ketiga adalah godly character. Nah, visi yang pertama itu berbicara tentang pengetahuan yang benar. Nah, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu berlandaskan kepada Alkitab. Begitu ya. Semua wawasan Kristen Alkitabiah itu menjadi dasar di dalam kita mendidik seluruh pengetahuan kepada anak-anak, dan itu kita sudah lakukan sejak mereka masuk di SD. Lalu kemudian Bapak Ibu, faith in Christ. Nah, kami berharap bahwa anak-anak itu bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Sehingga hasilnya nanti Bapak Ibu mereka memiliki karakter yang ilahi, yang bagian terakhir itu adalah godly character. Jadi beriman di dalam Kristus, mereka memiliki pengetahuan yang benar. Lalu kemudian karakter mereka adalah karakter ilahi, karakter yang saleh, yang mengerti akan hidup mereka, mengerti akan hidup orang lain, mengerti akan lingkungan, dan mereka memuliakan Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan. Bahkan di dalam relasi mereka kepada teman-temannya mereka di dalam kelas, relasi kepada orang tua, relasi kepada guru. Nah, semua itu kita masukkan, Bapak Ibu, di dalam satu visi. Pengetahuan yang benar, faith in Christ, dan godly character. Jadi itu yang kami harapkan kepada anak-anak. Nah, bagaimana mencapai visi yang sudah dibuat ini? Nah, kami memiliki satu misi, Bapak Ibu, yang terus memang kami lakukan ini di dalam pembelajaran, di dalam program-program sekolah, di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, yang menjadi misi dari sekolah, Bapak Ibu, adalah menyatakan keutamaan Kristus, begitu ya, dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan yang holistis. Apapun yang anak-anak lakukan, apapun yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, ketika mereka belajar, nah, kita mau menyatakan keutamaan Kristus itu di dalam seluruh pembelajaran, bahkan di dalam seluruh kegiatan yang anak-anak terlibat atau yang memang sekolah rancang. Jadi Bapak Ibu betul-betul, nah misi ini dikerjakan untuk mencapai visi yang tadi, supaya anak-anak mengerti tentang pengetahuan yang benar itu, bertumbuh di dalam iman Kristen yang benar, bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, sehingga perbuatan mereka, sikap mereka itu bentuk ucapan syukur di hadapan Tuhan karena mereka beriman. Bukan karena mereka mau masuk ke dalam kerajaan surga, bukan. Tetapi karena mereka sudah beriman, lalu kemudian mereka bersyukur. Mereka melakukan segala sesuatu karena melihat Kristus itu sendiri. Mereka merancang, merencanakan, bahkan melakukan banyak hal karena mereka melihat kepada Kristus itu. Makanya memang misi kami, apa yang kami kerjakan di dalam seluruh pembelajaran kegiatan itu, nah kita mengusahakan untuk terus menyatakan keutamaan Kristus itu di dalam seluruh kegiatan pendidikan di dalam sekolah. Nah, apa yang menjadi keyakinan sekolah, Bapak Ibu? Nah, ini keyakinan sekolah ini adalah berkaitan tentang apa yang kami yakini tentang anak-anak, apa yang kami yakini tentang murid, begitu ya. Lalu kemudian apa yang kami yakini sebagai orang tua di dalam keluarga. Bapak Ibu, yang pertama sebagai murid, nah, kami meyakini bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Semua anak-anak adalah ciptaan Allah. Dan mereka
Dan setiap anak-anak ini, bahkan setiap kita ya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka adalah diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Dan setiap anak-anak itu memiliki tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi, dan mereka unik. Setiap pribadi di anak-anak itu unik. Bahkan mereka makanya kita memandang mereka di dalam kelas itu tidak bisa sama di dalam segi kemampuan. Tetapi kita melihat bahwa setiap anak itu adalah unik, diciptakan unik, diciptakan dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam hidup. Dan setiap anak-anak itu adalah kreatif. Karena pencipta kita itu adalah pribadi yang kreatif, dan itu tersalurkan di dalam diri setiap anak-anak, di dalam diri setiap kita. Dan kita meyakini akan hal itu. Dan setiap anak-anak itu kompleks, Bapak Ibu, begitu ya. Jadi kadang mereka bisa bertumbuh dengan begitu cepat. Ada juga anak yang begitu lama sekali mungkin bertumbuh. Ada anak yang mudah sekali mengikuti apa yang kita instruksikan. Ada juga yang anaknya susah sekali. Bahkan di dalam segi sikap saja mungkin juga Bapak dan Ibu, bahkan kami pun juga akan bergumul dengan kompleksnya anak-anak. Entah pikiran mereka, sikap mereka, begitu ya, pandangan mereka akan sesuatu, itu kompleks sekali, Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada anak-anak yang memang sulit sekali untuk bertumbuh, ada juga. Jadi memang anak-anak itu kompleks sekali, baik dari segi sikap, begitu ya, pengetahuan, Bapak Ibu. Dan bahkan termasuk sikap mereka dan cara mereka untuk menjalani kehidupannya setiap hari. Dan kami juga meyakini bahwa setiap anak itu bermoral. Sumber moral atau asal-usul moral itu sendiri adalah dari Tuhan. Dan setiap kita dan setiap anak-anak kami yakini mereka bermoral, Bapak Ibu. Tetapi kesemuanya itu, Bapak Ibu, segala sesuatu yang sudah sangat baik ini, mereka adalah diciptakan oleh Allah sendiri. Mereka segambar dan serupa dengan Allah. Mereka adalah makhluk penyembah, memiliki tujuan hidup. Mereka unik, mereka kreatif, mereka kompleks, mereka bermoral. Tetapi segala sesuatu yang sudah baik ini pun juga sudah jatuh di dalam dosa. Itulah kenapa anak-anak itu, Bapak Ibu, membutuhkan yang namanya penebusan Kristus. Ya, kami meyakini bahwa setiap kita, bahkan setiap anak-anak itu membutuhkan penebusan Kristus. Supaya mereka mengerti tujuan hidupnya apa. Supaya dia tahu bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Supaya juga dia mengerti, begitu ya, anak-anak ini, bahwa kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita membutuhkan yang namanya penebusan itu, supaya kita dibenarkan di dalam Kristus. Dibenarkan oleh Allah itu sendiri. Bukan karena bukan karena perbuatan baik kita, maka kita baik di hadapan Allah. Nah, kami meyakini akan hal ini, setiap anak-anak, bahkan setiap kita itu membutuhkan penebusan Kristus. Dan Roh Kudus itu kami yakin bekerja di dalam setiap hati anak-anak. Maka, karena keyakinan ini, Bapak Ibu, maka di dalam pembelajaran, di dalam kami mengajarkan anak-anak, kami membutuhkan satu disiplin dan pendampingan pastoral, begitu ya. Nah, pendisiplinan dan pendampingan pastoral ini terjadi di dalam lingkungan sekolah. Sekaligus memang membutuhkan juga kerjasama dari orang tua. Pendisiplinan yang kita lakukan bukan pendisiplinan yang main kekerasan atau fisik, begitu ya, tidak. Atau kekerasan secara kata-kata, tidak, tetapi justru pendisiplinan kita lakukan supaya anak-anak mengerti kenapa dia melakukan itu dan apa konsekuensi ketika dia melakukan hal itu. Pendampingan pastoral itu adalah ada konseling yang dilakukan oleh konselor, tetapi sebelumnya masuk ke konselor sudah pasti akan ditangani oleh wali kelas, bahkan sampai melibatkan orang tua, begitu, supaya kita mengerti bagaimana menolong anak. Jadi kami di sekolah, kami meyakini bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri di dalam menolong setiap anak-anak kalau orang tua tidak bisa bekerja sama, begitu ya. Tetapi di dalam sekolah kita melakukan pendisiplinan ini dan pendampingan. Bagi kami, setiap murid, Bapak Ibu, itu punya tujuan masing-masing yang berbeda-beda, begitu ya, di dalam hidupnya. Ada panggilan yang berbeda-beda yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Dan setiap mereka itu, seperti tadi yang saya bilang, memiliki keunikan
lalu kemudian ada talenta, begitu ada karunia yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka untuk mereka kerjakan. Dan semuanya itu Bapak Ibu, mereka mesti terlibat di dalam pelayanan penebusan akan seluruh ciptaan. Nah, di dalam sekolah, di dalam pembelajaran kita, kita mengusahakan supaya anak-anak mengerti akan hal ini, bahkan sampai bisa melakukannya. Begitu Bapak Ibu. Bagi kami, Bapak Ibu, tadi saya bicara tentang keyakinan kami tentang murid, begitu, tentang anak-anak. Nah, keyakinan kami tentang orang tua, kami meyakini bahwa orang tua adalah pendidik utama. Kita bersyukur ya di K13 yang sekarang, kurikulum 2013, nah pemerintah juga sudah menangkap bagian ini. Bahwa setiap orang tua adalah pendidik utama dan terutama bagi setiap anak-anak. Apa yang menjadi keyakinan kami di bagian ini adalah, orang tua itu adalah wakil Allah. Anak-anak melihat teladan iman pertama, itu adalah dari orang tua. Apa yang orang tua lakukan, anak-anak pasti akan salin. Mereka akan copy. Mereka akan juga tiru. Maka kami mengharapkan setiap orang tua betul-betul memahami bahwa mereka adalah pendidik utama, bukan sekolah pendidik utama. Kami sekolah itu adalah sebagai mitra bagi orang tua, karena tidak semua orang tua bisa mengajarkan pelajaran agama, begitu ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, ekstrakurikuler. Nah, kami yang menolong di bagian itu. Tetapi di dalam pembentukan karakter anak, di dalam teladan, nah kami meyakini bahwa itu adalah bagian dari orang tua sebagai pendidik utama. Sekaligus kami juga berjuang di dalam hal yang sama, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, menjadi contoh iman bagi mereka, begitu ya, menjadi gambaran bahwa kita adalah sebagai orang tua maupun juga guru adalah wakil Allah, sehingga mereka melihat teladan iman itu bagi dari kita sebagai orang tua. Nah, ini yang menjadi keyakinan kami. Jadi ketika nanti contohnya Bapak Ibu akan memutuskan bahwa kita akan bersama-sama bekerja sama, maka kami adalah mitra. Begitu ya Bapak Ibu. Kami adalah temannya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh melepaskan begitu saja tanpa kita ada kerjasama secara kontinu. Mungkin kita perlu membuang pemahaman yang lama, begitu ya. Sudah, kalau orang tua biasanya kalau zaman dulu sudah memberikan tanggung jawab itu sebetulnya kepada sekolah. Anak mau baik mau pintar atau tidak, ya sudah, pokoknya saya serahkan kepada sekolah. Begitu. Nah, saya pikir tidak. Nah, sekarang itu adalah pemahaman kita mesti luruskan kembali bahwa kita adalah orang tua sebagai pendidik utama, menjadi teladan utama, teladan iman, begitu ya, bagi anak, menjadi contoh, menjadi tiruan, menjadi wakil Allah bagi anak-anak. Dan kami juga di dalam keyakinan itu kami juga berjuang sebagai guru, begitu ya, untuk terus menjadi orang tua kedua. Karena sekolah itu adalah menjadi rumah kedua ya bagi anak-anak. Makanya kalau di sekolah Lentera, anak-anak itu kalau sebelum masa pandemi itu ya, mereka juga makan di sekolah, yang makan di dalam kelas, ada hal-hal yang mereka rayakan bersama di dalam kelas, karena mereka melihat bahwa itu adalah rumah mereka yang kedua. Mereka berinteraksi di situ, mereka belajar untuk saling menghargai, menghormati di dalam lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kami sebagai sekolah, begitu bahwa orang tua adalah pendidik utama, dan kami adalah mitra yang menolong orang tua di dalam mendidik anak-anak. Itulah kenapa nanti sekolah Lentera itu punya program memang khusus untuk orang tua, itu melakukan seminar. Begitu ya, sekolah biasanya dalam satu semester itu ada satu kali disediakan satu seminar khusus ya untuk orang tua. Tapi di dalam masa pandemi ini, karena kami bisa mendapatkan banyak seminar dari luar, begitu untuk orang tua, nah makanya kami biasanya sharekan kepada orang tua link untuk orang tua bisa belajar, begitu ya. Karena menjadi orang tua bagi kami adalah itu kita belajar seumur hidup. Tidak ada pernah orang tua yang betul-betul sudah lulus menjadi orang tua, atau ketika kita menikah berkeluarga lalu kemudian kita sudah siap untuk menjadi orang tua. Tidak ada sama sekali. Karena menjadi orang tua adalah proses seumur hidup, begitu ya, bagi anak-anak di dalam keluarga kita. Jadi itu menjadi keyakinan kami Bapak Ibu tentang orang tua ya, posisi orang tua di dalam pendidikan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, ini seperti apa ya kurikulum yang Sekolah Lentera Harapan kerjakan ya atau ajarkan di dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, kita tetap menggunakan kurikulum nasional, begitu kita tidak menggunakan kurikulum luar ya. Jadi kurikulum 2013 ya, yang sampai saat ini pemerintah masih pakai dan kita menggunakan kurikulum ini. Nah, hanya memang Bapak Ibu ada yang membedakan, begitu ya. Nah, ada yang membedakan ketika itu masuk di dalam sekolah Lentera. Jadi seluruh kompetensi dan kompetensi inti, kompetensi dasar itu, nah masuk di dalam 5 payung kurikulumnya
Sekolah Lentera Harapan ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah ini kiri itu ada wonderfully made, diciptakan dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu ketika contohnya Bapak Ibu guru melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar, dia akan melihat ini tepat nggak untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang diri mereka bahwa mereka diciptakan dengan luar biasa. Jadi anak-anak akan melihat diri mereka, akan diajak berefleksi bahwa mereka itu diciptakan dengan luar biasa oleh Tuhan. Bagian yang kedua di sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat di situ adalah tentang histori, kisahnya. Kalau contohnya anak-anak belajar tentang sosial, belajar tentang sejarah, anak-anak dikasih tahu, akan diberitahu bahwa Allah berdaulat di dalam sejarah. Allah yang menciptakan sejarah. Yang dulu dan yang akan datang. Jadi anak-anak mesti tahu itu. Jadi ketika anak belajar tentang sosial, nah mereka akan diajak untuk melihat cara berpikir seperti ini. Bapak Ibu, yang berikut yang ketiga, yang sebelah kiri akan bagian bawah, itu striving for shalom. Nah, bagian ini Bapak Ibu, anak-anak diajak di dalam topik itu, di dalam tema, di dalam unit yang guru-guru biasa ajarkan, guru-guru akan melihat bagaimana supaya anak-anak justru mereka memperjuangkan shalom. Begitu ya, membawa kedamaian. Mungkin ketika mereka belajar tentang juga sosial, begitu masalah sosial, dan mereka akan melihat bagaimana ya saya sebagai pribadi itu justru memperjuangkan shalom di dalam komunitas. Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Bisa juga di dalam ilmu matematika, bisa saja guru akan melihat bagaimana ilmu matematika justru memperjuangkan shalom. Begitu ya. Nah, bagian yang berikut itu Bapak Ibu yang sebelah kanan, bagian bawah itu ada worshipful expression, ekspresi yang menyembah. Nah, kalau anak-anak akan belajar tentang seni, nah mereka melihat ya, setiap hal yang mereka ekspresikan begitu ya, harusnya itu menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan. Yang terakhir yang bagian bawah Bapak Ibu adalah payung yang terakhir itu adalah our universe belongs to God. Jagat raya itu adalah milik Allah. Ketika anak belajar matematika, belajar tentang sains, belajar tentang sejarah pun, itu pun juga anak-anak bisa melihat. Anak-anak diajak berpikir, begitu ya, diarahkan cara berpikir bahwa alam semesta, seluruh jagat raya itu adalah milik Allah dan itu sudah disusun serapi mungkin. Makanya kalau kita mengenal di dalam ilmu matematika itu setiap ilmu matematika polanya itu rapi sekali dan tertata, teratur. Jadi anak-anak Bapak Ibu itu di bawah nanti akan di dalam berpikir wawasan Kristen Alkitabiah yang 5 ini. Wonderfully made, history, striving for shalom, worshipful expression, dan our universe belongs to God. Jadi setiap unit, setiap tema, setiap kompetensi itu, nah guru-guru bisa arahkan ke sini. Supaya anak-anak punya pandangan yang benar, begitu ya, berwawasan Kristen, dan itu Alkitabiah. Nah ini payung kurikulum kita, begitu ya. Nah semua kompetensi inti, kompetensi dasar itu tidak ada yang kita hilangkan, begitu ya. Itu tetap kita pakai apa yang pemerintah sudah tetapkan. Bapak Ibu, sistem penilaian di Sekolah Lentera Harapan, Bapak Ibu, yang pertama itu konsep berpikir kami bahwa penilaian itu menghargai pembelajaran anak-anak ya. Justru melalui penilaian anak-anak itu mengerti makna begitu ya dari pembelajaran mereka. Lalu kemudian kita juga membangun rasa kepemilikan atas pembelajaran murid. Jadi apa yang mereka capai itu bagian yang sudah mereka lakukan. Lalu kemudian memampukan murid untuk bertanggung jawab. Makanya kalau di sekolah di Lentera itu lebih banyak memang kita menggunakan rubrik ya di dalam penilaian. Begitu ya. Nah biasanya kita akan sebelum anak-anak mengikuti tes atau mengikuti ujian, nah rubrik itu sudah diberikan oleh guru supaya mereka tahu apa yang diharapkan di dalam penilaian. Berikut Bapak Ibu, nah prinsip penilaian itu ada 3. Nah ini sudah sejalan ya dengan kurikulum pemerintah ya. Ada formatif, ada sumatif, dan ada reflektif. Nah, formatif itu adalah terjadi di dalam keseharian anak-anak, entah itu dalam bentuk tanya jawab. Ya, lalu kemudian itu dilakukan secara berkala ya di dalam kelas. Bisa juga biasanya guru memberikan tes ya kepada anak-anak secara tertulis. Nah, biasanya formatif ini sifatnya mempersiapkan anak-anak masuk di sumatif. Nah, sumatif ini biasanya menguji satu kompetensi dasar begitu ya untuk anak-anak. Lalu kemudian
pendekatan yang otentik, begitu ya. Kemudian itu cerminan terhadap proses yang sudah dia lakukan atau sudah dia lalui. Jadi semua yang dikerjakan selama formatif itu, nah anak-anak nanti akan diantar untuk bisa mengerjakan sumatif. Nah bagian terakhir Bapak Ibu biasanya kami setelah sumatif atau memang di dalam kelas-kelas mungkin sepanjang pembelajaran dalam satu unit itu, nah ada istilahnya kami juga melakukan penilaian reflektif ya. Nah reflektif itu menguji semua kompetensi itu, begitu ya, kompetensi dasar yang sudah dipelajari. Lalu kemudian itu juga cerminan terhadap proses yang sudah dia lakukan. Jadi dia juga bisa merefleksikan apa yang perlu dia perbaiki dari dirinya, begitu ya. Bagaimana dia meningkatkan yang sudah dia lakukan. Lalu kemudian dia bisa juga mengevaluasi dirinya, bahkan hal-hal apa yang perlu dia perhatikan ke depan. Itu bersifat reflektif, itu berarti bersifat terhadap dirinya, dia melihat kepada dirinya. Bahkan juga itu bisa melihat ya dengan situasi sosialnya, bahkan terhadap lingkungan, begitu ya. Itu disesuaikan dengan pembelajaran. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan reflektif biasanya, yang biasanya ya anak pikirkan sendiri, begitu ya, di dalam satu unit itu setelah mereka menyelesaikan satu unit pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, perlu saya perkenalkan begitu ya, program atau kegiatan sekolah yang sudah dikerjakan. Kami itu ada field trip, Bapak Ibu. Biasanya pembelajaran di lapangan ini biasanya kami lakukan, contohnya itu dengan dinas ya terkait yang ada, atau ke tempat-tempat usahanya orang tua juga, begitu ya, atau tempat-tempat tertentu yang memang menyediakan pendidikannya atau pembelajaran di lapangan buat anak-anak. Kemudian kita ada chapel, ibadah mingguan, memang khusus untuk pembinaan rohani secara kontinu ya dan konsisten untuk anak-anak ini, dirancang biasanya di dalam 1 tahun. Kemudian kami juga punya program melibatkan orang tua dalam pembelajaran, biasanya di bagian akhir semester, biasanya kami mengundang orang tua, entah itu membawa seminar buat anak-anak, bercerita kepada anak-anak, atau contohnya mungkin kalau ada orang tua yang berprofesi sebagai orang kesehatan, kami minta mereka membawa seminar khusus untuk anak-anak tentang kesehatan ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang dari berprofesi sebagai tentara, polisi, kami panggil ke sekolah supaya mereka juga memperkenalkan ke mereka nasionalisme itu apa, begitu. Kemudian ada seminar untuk orang tua, Bapak Ibu. Bahkan ini bisa juga kita kerjakan ya, sudah kita kerjakan juga selama masa pandemi ini, begitu ya. Seminar untuk orang tua itu bisa kita lakukan baik secara offline maupun online. Dan ini bisa kita lakukan 2 kali di dalam 1 tahun. Kenapa mesti ada seminar ini? Nah ini juga memang salah satu program yang memang diharapkan Kemendikbud ya, kementerian di dalam kurikulum. Nah sekaligus memang seminar ini juga supaya menyatukan pikiran sekolah dengan pikiran orang tua di dalam mendidik anak. Karena kita tidak bisa berpisah-pisah. Kemudian ada seminar untuk siswa. Nah, itu tadi seperti pelibatan orang tua ya di dalam pembelajaran tadi. Kami juga kadang-kadang mengundang orang tua, begitu ya, untuk membawa materi tertentu ya buat anak-anak. Lalu kemudian ada SLC. SLC ini adalah student-led conference ya. Jadi anak-anak itu yang akan menjelaskan tentang perkembangan belajarnya sendiri. Itu nanti biasanya terjadi di bulan Maret semester 2. Jadi kalau biasanya di bulan September atau Oktober kita memberikan laporan narasi, nanti di bulan Desember biasanya kita memberikan hasil akhir semester. Nah di bulan Maret di semester 2 biasanya anak-anak yang menyampaikan perkembangannya mereka. Bahkan mempresentasikan satu topik tertentu kepada orang tua. Begitu Bapak Ibu. Nah itulah salah satu program SLC. Kemudian ada retreat pembinaan rohani ya, secara khusus untuk anak kelas 6 biasanya sebelum mereka keluar ya atau menyelesaikan penamatan di SD. Jadi kita betul-betul concern ya, memperhatikan tentang kerohanian anak-anak begitu mereka menyelesaikan satu tahap pendidikan mereka selama mereka di SD. Lalu kemudian ada program literasi. Saya pikir ini kita mendukung memang program dari pemerintah. Biasanya anak-anak kalau di sekolah ada waktu khusus memang untuk mereka membaca, begitu ya, di dalam kelas masing-masing. Beberapa acara tahunan, annual event, Bapak Ibu, ini hanya beberapa saja yang bisa saya sampaikan. Ada banyak sebenarnya yang bisa dirayakan di dalam
sekolah, dan ini beberapa saja perayaan-perayaan besar ya yang bisa kami lakukan. Perayaan hari ulang tahun, kemerdekaan, kemudian ada bulan bahasa atau pekan Nusantara ya. Itu biasanya kami lakukan di bulan Oktober ya, dan November atau November. Kemudian kita merayakan hari raya Natal dan hari raya Paskah. Nah, seluruh annual event, acara tahunan sekolah itu kita satukan di dalam pembelajaran. Jadi dia tidak terpisah, Bapak Ibu. Begitu. Jadi kita selalu memikirkan supaya itu menyatu di dalam seluruh pembelajaran anak. Begitu, supaya dia tidak terpisah-pisah. Begitu, Bapak Ibu. Jadi seperti itu kami menjalankan program atau kegiatan sekolah. Ini ada beberapa foto yang bisa saya tampilkan. Ini yang paling kiri ini chapel ibadah mingguan anak-anak. Ini terjadi dulu waktu sebelum pandemi ya. Tapi kalau selama pandemi kami lakukan secara online biasanya ya. Nah, ini ada field trip. Nah, ini anak-anak pernah berkunjung ke satu tempat usaha orang tua, pabrik ya, yang menghasilkan makanan, begitu ya, khusus teknologi pangan. Jadi anak-anak pergi field trip. Kemudian literasi, nah biasanya kami lakukan ini di koridor, begitu ya, kadang juga di dalam kelas. Bapak Ibu, yang kiri paling bawah itu ada seminar untuk orang tua. Ini seminar untuk orang tua ini kami lakukan secara online. Ya, ini yang di SD. Kemudian yang di tengah-tengah yang bagian bawah itu ada student led conference tadi. Nah, ini anak menjelaskan begitu ya, perkembangan belajarnya dia, hasil reflektifnya dia di dalam pembelajaran itu kepada orang tua. Begitu ya. Ini yang di dalam foto ini waktu masih kelas 1 ya, Bapak Ibu ya, anak kelas 1 menjelaskan perkembangan belajarnya kepada orang tua. Yang terakhir itu adalah ada seminar untuk siswa. Ini kami panggil dari pihak kepolisian, begitu ya, di akhir semester untuk mereka menjelaskan seperti apa tata lalu lintas ya. Jadi sudah diperkenalkan sejak kecil kepada anak-anak. Berikut Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya seperti apa pembelajaran selama pandemi. Memang di awal-awal Bapak Ibu kami hanya bisa memakai modul begitu ya untuk anak-anak. Tetapi setelah kami evaluasi terus itu tidak sehat buat anak-anak walaupun mereka anak SD. Akhirnya kami memutuskan melakukan itu secara online dan kita punya aplikasi khusus Bapak Ibu itu Microsoft Teams untuk pembelajaran online. Kalau dulu waktu pembelajaran online berlangsung itu kami lakukan di pagi hari dan di sore hari karena kami mengerti banyak orang tua yang juga masih bekerja ya. Jadi setelah orang tua pulang di sore hari di jam-jam 5, nah kami akan melakukan pembelajaran begitu secara online untuk anak-anak. Bahkan ibadah chapel itu kami lakukan di sore hari secara online bersama seluruh anak-anak, Bapak Ibu. Jadi sekarang ya kita bersyukur sudah diizinkan ya untuk tatap muka walaupun dengan masa transisi. Dalam masa transisi ini memang hanya setengah-setengah kelas ya, dan itu terjadi Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Begitu. Ini yang sedang kita kerjakan di dalam tatap muka ini, Bapak Ibu. Fasilitas sekolah kita punya lab komputer, ada lapangan olahraga, ada perpustakaan. Kalau di SD itu memang kami menyediakan, kalau sebenarnya sebelum masa pandemi itu kami menyediakan mainan edukatif itu satu kotak ya, satu kotak yang besar itu. Ya, ada mainan edukatif. Jadi kalau anak-anak itu istirahat atau lagi break itu atau lagi menunggu, anak-anak ini boleh bermain di dalam kelas sehingga mereka tidak perlu berlari-lari di koridor ya. Jadi ada mainan-mainan edukatif. Kami sudah siapkan satu kelas ya, satu kotak besar. Bahkan kalau kayak anak kelas besar itu kami menyediakan permainan catur di dalam kelas ya. Jadi ketika mereka selesai istirahat, jadi anak-anak itu tidak keluyuran kemana-mana, tidak main yang aneh-aneh, tapi mereka sudah disediakan permainan edukatif ya. Di sekolah juga ada perpustakaan. Nah, ini anak-anak biasanya berkunjung ke perpustakaan. Ada jam khusus biasanya kalau sebelum masa pandemi itu kami menyediakan satu jam khusus untuk library. Kalau mereka tidak berkunjung ke library, biasanya mereka mengambil buku lalu kemudian membaca di dalam kelas. Nah, mereka membaca di dalam kelas itu memang, nah nanti follow-up-nya itu ada jurnal ya, jurnal harian atau reading log ya. Jadi sejak mereka kecil itu mereka sudah belajar ya, setelah mereka baca, mereka mesti tulis apa yang mereka sudah baca. Dan itu dilakukan secara kontinu di dalam kelas ya. Nah, ini juga sekaligus mendukung memang program literasi ya yang pemerintah memang terus gaungkan. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah di dalam masa pandemi ini kami juga sudah menyiapkan protokol kesehatan, begitu Bapak Ibu. Itu juga termasuk fasilitas yang mesti kami siapkan sehingga anak-anak nyaman ya untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah, dan itu sesuai dengan apa yang pemerintah harapkan.
Dan di dalam koridor sekolah itu kita sudah juga buatkan marka-marka sebagai pembatas ya ketika anak-anak ada di dalam lingkungan sekolah waktu mereka menunggu saat dijemput ya di siang hari. Karena kalau di pagi hari anak-anak tidak berada di koridor ya Bapak Ibu ya. Mereka langsung masuk di dalam kelas, kemudian mereka sudah ada tugas yang langsung mereka kerjakan sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya guru-guru sudah kasih bell assignment di pagi hari, sudah dibuat kesibukannya di pagi hari. Biasanya anak-anak yang datang lebih awal itu, jadi mereka tidak lari-lari, tidak main-main, tidak juga kebingungan ya, tidak juga apa namanya, tidak melakukan, tidak kosong ya di pagi hari, tapi langsung anak-anak sudah ada bell assignment-nya. Biasanya guru-guru sudah kasih tugas apa yang harus dilakukan di pagi hari itu. Bisa baca Alkitab, bisa mengerjakan soal-soal matematika, bisa mempersiapkan mereka masuk di dalam pembelajaran hari itu, begitu ya. Atau biasanya juga guru-guru juga suruh mereka membaca, begitu ya. Jadi di pagi hari itu jadi anak-anak itu tidak ada yang berada di luar kelas, begitu. Jadi mereka berada di dalam kelas menunggu pembelajaran dimulai, devosi dimulai dengan ada kegiatan tertentu. Jadi mereka tidak akan kebingungan ketika masuk dalam lingkungan sekolah lebih awal. Saya pikir begitu Bapak Ibu tentang apa yang bisa saya sampaikan tentang sekolah Lentera Harapan ini terkhusus di SD ya. Dan info pendaftaran yang terakhir Bapak Ibu, kalau SD sampai SMA itu ya pendaftarannya dimulai hari ini ya sampai tanggal 12. Begitu Bapak Ibu ya. Kami melayani itu mulai pukul 8 sampai jam setengah 3 sore. Begitu Bapak Ibu. Pendaftaran Bapak Ibu boleh langsung saja datang ke sekolah, nanti bisa langsung ke tata usaha. Begitu, nanti tata usaha akan melayani bagian administrasi untuk mengisi dan membawa ya formulir lalu kemudian mengisi Bapak Ibu. Ada beberapa syarat pendaftaran Bapak Ibu di sebelah kanan itu. Sorry, sebelum syarat ke pendaftaran. Nah, ini ada, kalau di SD Bapak Ibu kita akan ada observasi ya. Ini bukan tes ya. Kalau di SMP SMA itu ada tes akademik, tapi kalau kita itu ada observasi begitu ya, supaya kita tahu anak-anak itu seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya-tanya, ini umur berapa ya kalau yang di SD minimal. Kalau kita Bapak Ibu yayasan itu sudah tetapkan, kita bisa menerima umur anak itu minimal per September. Bapak Ibu ya. Kalau aturan pemerintah itu kan per 1 Juli, tapi kita dispensasi kalau kita yang dari yayasan, dari sekolah Lentera, nah per September 6 tahun kita masih terima. Begitu ya Bapak Ibu. Kenapa kita juga melakukan observasi untuk SD ini? Karena memang keterbatasan ini ya, fasilitas ya Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa menerima satu kelas dan itu 32 anak. Begitu ya. 32 anak. Sehingga nah kita perlu melakukan observasi, begitu yang melihat siapa yang bisa bergabung dengan kita, karena kita tidak bisa semua akomodasi begitu ya. Kalau kayak contoh kayak tahun lalu itu ada yang sampai mendaftar lebih dari 70 anak, nah tidak mungkin kami bisa terima 2 kelas, sementara fasilitas yang ada hanya ada 1 kelas begitu Bapak Ibu. Jadi akan ada observasi, nanti juga akan ada wawancara ya kepada orang tua, tapi kami tidak wawancari anak-anak ya, kami wawancari orang tua begitu. Kemudian Bapak Ibu, nah di bagian syarat pendaftaran yang mengisi formulir, kemudian ada diminta di situ ya fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, pas foto, kemudian surat keterangan NISN, ini bisa diminta di TK ya kalau ada, begitu ya, di TK sebelumnya. Karena sebenarnya NISN ini kan menyatu di Dapodik ya, jadi Bapak Ibu boleh tanya di TK-nya begitu ya. Lalu kemudian materai 6.000. Saya pikir itu Bapak Ibu terkait apa yang bisa kami sampaikan tentang Sekolah Lentera Harapan ini secara khusus SD. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak tahu kalau kita sudah bersama-sama ya nanti bergabung di Sekolah Lentera. Saya pikir itu saja, dan sekarang boleh tanya jawab, saya kembalikan kepada Ibu Kesha ya. Silakan. Terima kasih Pak Tian untuk pemaparannya mengenai gambaran umum SD Lentera Harapan Gunung Sitoli Utara. Baik Bapak Ibu, kami sangat bersyukur jika nanti ke depannya kita akan menjadi partner gitu ya Bapak Ibu dalam menyekolahkan anak Bapak Ibu di SD Lentera Harapan Gunung Sitoli Utara. Baik Bapak Ibu, setelah pemaparan ini apakah Bapak Ibu memiliki pertanyaan? Boleh Bapak Ibu ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu, nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Tian.
Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bu Kes ya, karena Iya kayaknya Pak, sudah jelas ini semua dari awal ini. sudah sangat jelas Pak. Sangat jelas ya. Sudah tidak Tinggal sabar untuk iya, mendaftar Pak. tinggal ngambil formulir kayaknya. Iya. Iya, Bapak Ibu Iya. diingatkan kembali berarti ya Bapak Ibu, pengambilan formulir hanya bisa di sekolah, boleh diwakilkan jika Bapak Ibu ada kerabat di sini gitu ya Bapak Ibu. Iya, benar. Kalau Bapak Ibu juga datang ke sekolah, harap tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker ya Bapak Ibu ya. Begitu nanti di depan biasa cek suhu dan kemudian wajib cuci tangan ya. Karena kita sudah berada di dalam kondisi tatap muka ini di sekolah. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Oh ya, ini sudah jelas ya. Oke, sudah di dalam chat itu sudah jelas ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya pikir tidak masalah Ibu Kesya. Mungkin bisa kita tutup atau ada hal yang perlu dilakukan Ibu Kesya. Silakan Bu Kesya, saya kembali. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak, oh ini ada pertanyaan Pak. Ya. Kalau mengembalikan form bisa, bisa melalui abang di SMP ya Bapak Ibu. Iya, intinya kalau syarat dari formulir syarat yang diminta di dalam form pendaftaran sudah oke, bisa tidak apa-apa. Nanti disampaikan melalui abangnya, melalui kakaknya, melalui adiknya juga tidak apa-apa. Asalkan Bapak Ibu bisa percaya ya, anaknya bisa membawa itu ya, begitu. Tidak masalah. Iya. Betul sekali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah pas. Kalau biasanya begitu Bu Kesya. Jadi sudah pas. Ini tinggal mengambil formulir saja ini. Ya, mantap. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan menutup virtual open house SD Lentera Harapan Gunung Sitoli Utara dengan doa. Namun setelah itu Bapak Ibu jangan leave dulu ya Bapak Ibu, karena kita akan foto bersama. Gitu Kita ya, foto bersama aja dulu kali Bu. Oh boleh Pak. Boleh ya, Bapak Ibu boleh aktifkan kameranya. Ya. Di sini saya ada 2 layar ya Bapak Ibu, jadi nanti kita foto 2 kali. Oke Bapak Ibu, sudah diaktifkan kameranya. Saya bantu pandu ya Bapak Ibu. Bentar. Oke Bapak Ibu, kita senyum dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Yang kedua, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sudah saya foto, nanti akan di-share ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah di akhir daripada kegiatan virtual open house kita pada siang hari ini. Untuk itu kita akan tutup dalam doa. Saya undang Ibu Else untuk boleh menutup kegiatan kita ini dalam doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk sosialisasi yang sangat baik di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati para rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang sudah bekerja keras, dan juga para orang tua yang sudah mengikuti di sesi siang ini. Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mau kembali ke aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yahuwu.
Gimana Bu? Sepi. Tadi juga di senior tuh banyak alumni, beberapa alumni saya lihat. Iya, saya juga lihat nomor-nomornya. Iya. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan kami tadi itu, maksudnya pertanyaan yang harus ditanyakan sudah ditanyakan di SMP SMA tadi ya. Iya. Yang kata di SD, umur, usia tadi kan sudah ditanyakan semua tadi di. Oh, tapi ibunya ikut lagi tuh tadi. Oh, iya ikut lagi. Kayaknya Oh, itu iya. mamanya Terkira Evan tuh deh, Bu. ibunya yang tadi, iya. Pak. Oh. Kartini iya, Zebua iya. itu mamanya Evan kayaknya. Wah, dia mengikuti 2 sesi ya. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu kita nggak foto lagi. Boleh juga, iya. Ibu Natal mau foto nggak? Nggak tahu mau ikut foto atau tidak. Itu fotonya situ sudah begitu sudah. Ada ini tadi Marga Malau ikut. Ini Malau itu siapa ya? Iya. Malau itu siapa itu? Siapa itu? Ibu Esther ini kasih Emang kalimat tapi Calon orang tua belum murid itu. mengerti nih. Itu calon orang tua murid. Oh, calon orang tua murid. Ada 2 tadi yang ikut berarti ya. Suami istri loh ikut. Iya ya. Mantap sepaket. Kan beda, yang satu panitia, yang satu calon orang tua murid. Iya. Sadar. Asik. Emang orang tua ini memang jago ya. Pasti dipaksa Pak Jackson itu. Juga sih, Bu. Oke, yuk Ibu kita Kesia. foto ya Bapak Ibu. Sip. Kita foto 1. Iya, siapa lagi nih sebentar Bapak Ibu. Saya remove dulu. Anaknya Mem. Oh iya. Oke Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya, Iya. saya kirim dulu ya Bapak Ibu. Kayaknya yang ganti cuma Pak Tian ya. Tadi lupa tuh. Iya. Kenapa Tadi Bu? belum Tadi di-share Bu ke Eva ada apa, tadi. virtual open house-nya yang YouTube. Betul, open house yang YouTube. Linknya. Linknya, link Oh YouTube. iya, yang SD ya Bu. Kita kehilangan audiens. Iya. Iya juga ya Bu. Ya udah nggak apa-apa lah. Udah ada 100-an sih viewersnya. Udah ada 100-an. Ada yang baru masuk nih. Saya remove aja ya Bapak Ibu. End meeting aja daripada kamu remove. Oke. Oke deh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.